Selamat malam Papa dan Ibu Jemaat serta simpatisan GKI Puri Indah yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan diri dan berdoa. Selamat malam Tuhan. Sungguh kami semua jemaat-Mu GKI Puri Indah boleh bersyukur di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Perkenankan kami lewat kasih setia-Mu boleh bersatu pada malam terakhir dari rangkaian ibadah malam Prapentakosta. Walau tanpa bertatap muka, kami melakukan ibadah kami sendiri di rumah. Tuhan, sehingga kiranya kami bersama boleh memuji dan menghayati pujian dan memuliakan Engkau, dan mendapatkan berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Cipto Martalus Sapangi.
Tuhan, kiranya Engkau pelengkapi dan sempurnakan segala persiapan firman yang telah disiapkan oleh hamba-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat dan pegangan dalam kehidupan kami yang mendengarkan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami satu persatu yang hadir, sehingga memampukan kami untuk mengerti segala pujian yang kami lantunkan, dan memaknai setiap firman yang disampaikan dalam hari-hari kami ke depan. Saya percaya Tuhan, Engkau hadir dan berada di tengah-tengah perkumpulan dan pergumulan kami, melindungi kami sepanjang ibadah ini dari berbagai hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Kami naikkan Tuhan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Manusia terdiri dari tubuh fisik dan batin. Fisik adalah hal yang kasat mata, yang bisa dilihat seperti tubuh, tangan, kaki, kepala, dan kulit. Batin adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan, meliputi pikiran, emosi, dan perasaan. Fisik bisa terluka, batin pun bisa juga terluka. Fisik terluka karena sesuatu sebab yang kasat mata, seperti kecelakaan, kecerobohan, atau perkelahian. Batin terluka karena suatu trauma masa lalu yang sangat membekas dalam pikiran bawah sadar. Penyebab luka batin kadang tidak bisa diketahui dengan mudah karena tersimpan rapat dalam pikiran bawah sadar. Sebenarnya sama dengan luka fisik, batin manusia juga dilengkapi dengan sensor apabila terjadi luka batin. Timbulnya rasa stres, ketakutan, cemas, merupakan sensor awal terjadinya luka batin. Tetapi sayangnya sebagian besar dari kita tidak peka terhadap sensor tersebut. Sama seperti luka fisik yang tidak diobati bisa berakhir infeksi. Luka batin yang tidak diobati secara perlahan akan berakibat pada menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, rasa bersalah, ketakutan, kesedihan yang terkubur rapat, tetapi tidak bisa hilang, bahkan sampai pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Energi emosi ini akan terus membesar dan akan mencari kesempatan untuk keluar dalam bentuk gangguan psikologis. Sama seperti gunung berapi yang menyimpan energi ledakan dahsyatnya. Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang di surga, pada kesempatan malam hari ini, kami boleh bersyukur karena kami bisa dipersekutukan bersama dalam ibadah malam Pentakosta secara online. Berkati Tuhan apa yang hendak kami baca dari firman-Mu. Berkati Tuhan apa yang hendak kami renungkan, agar apa yang boleh kami dengarkan membuat iman kami terus bertumbuh dan hidup kami terus berbuah. Tolonglah kami ya Tuhan, bekerjalah dalam kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Mungkin Yusuf masih menyimpan dendam terhadap kita. Dan sekarang setelah Bapa mati, dia akan membalaskannya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah melakukan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan seperti yang terjadi sekarang ini, sehingga hidup bangsa yang besar ini terpelihara. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Permaafan dan pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita, itu akan membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kita di dalam kasih. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun, orang kulit putih di sana, mereka banyak melakukan kekejian kepada kaum kulit hitam. Tapi pada saat apartheid berhenti dan Nelson Mandela dari kaum kulit hitam berkuasa menjadi presiden di Afrika Selatan, yang menarik adalah Nelson Mandela tidak memakai kekuasaannya untuk membalas dendam. Sebaliknya, Nelson Mandela mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Siapapun yang pernah berbuat salah, kekejian, kejahatan, yang bisa menimbulkan luka batin di kalangan kulit hitam, mereka bisa mendatangi komisi ini dengan mengakui kesalahannya dan mereka akan diberikan pengampunan. Suatu kali ada seorang polisi kulit putih datang ke komisi ini dan mengakui bagaimana ia dengan kejinya menyiksa sampai mati seorang aktivis kulit hitam, dan itu dilakukan di depan istri sang aktivis. Setelah pengakuan salah yang disampaikan polisi itu di hadapan janda aktivis itu,
Polisi ini sangat gemetar dan ketakutan. Janda ini bangkit dari tempat duduknya dan tiba-tiba menghampiri sang polisi. Polisi ini berpikir jangan-jangan janda ini akan membalaskan sakit hatinya dengan membunuhnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru janda ini memeluk polisi itu sambil berkata, "Di dalam Kristus, aku memaafkanmu." Saudaraku, mengampuni adalah cara untuk menyembuhkan luka-luka batin di dalam diri kita. Yusuf adalah seseorang yang punya masa lalu yang begitu pahit. Saudara-saudaranya sendiri memusuhi dia, bahkan melakukan hal-hal yang mengancam nyawanya dan merendahkannya. Sama seperti banyak orang, di mana pengalaman masa lalu yang menyakitkan bisa membuat seseorang terluka batinnya. Begitu pula dengan Yusuf. Tetapi karena iman dan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, ini memberi pelajaran yang berharga buatnya. Bahwa semua pengalaman yang buruk dan menyakitkan di masa lalu, itu juga bisa dipakai Tuhan buat kita untuk mewujudkan rencana yang indah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Yusuf dengan segala kekuasaan yang dimilikinya punya banyak kesempatan untuk balas dendam, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Justru Yusuf mengampuni dan bisa menerima kembali saudara-saudaranya. Pengampunan itulah yang telah menyembuhkan dan memulihkan Yusuf dari luka-luka batinnya. Begitu pula dengan Anda dan saya, dengan kita semua. Ketika kita mau mempersilakan Roh Kudus masuk, mengalir, bekerja dalam hati kita, siapapun kita, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengampuni siapapun, orang-orang yang pernah melukai dan membuat batin kita terluka. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini saya akan menyampaikan beberapa pokok doa syafaat, dan nanti Bapak Ibu Saudara memanjatkan doa-doa tersebut secara doa pribadi. Kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa untuk orang-orang yang pernah menyakiti dan mengecewakan kita. Kita berdoa untuk mereka yang mendapatkan mandat dan amanat menjadi pejabat di negeri ini. Biar Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan dan mereka menjalankan tugasnya dengan jujur dan benar.
Kita berdoa untuk keberlangsungan hidup dan new normal setiap negara setelah pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini dalam menjalankan tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanannya. Kita juga berdoa untuk GKI Purinda di dalam pergumulan dan juga program kerjanya. Kita berdoa buat setiap pergumulan, doa, dan harapan kita secara pribadi-pribadi. Bapa kami yang di surga, itulah rangkaian doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus, ku